Selamat pagi saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Judul renungan kita pada hari ini adalah menjadi berkat kala mendengar. Mari kita baca artikelnya terlebih dahulu. Seorang figur publik dalam sebuah acara yang mendunia karena kemampuannya untuk mendengarkan curahan hati orang menjadi sangat terkenal, sukses, dan mempunyai pengaruh yang luar biasa. Para tokoh dunia berkata tentang dia mempunyai simpati yang sedemikian menakjubkan. Dia melakukannya dengan mendengarkan. Tahukah Anda mengapa Tuhan memberikan kepada kita dua telinga, dua mata, dua tangan, dan satu mulut? Jelas Tuhan pasti punya maksud mulia dengan apa yang telah diberikannya. Dia ingin supaya kita lebih banyak melihat, lebih banyak mendengarkan, dan lebih banyak melakukan daripada berbicara. Dengan mendengarkan, kita dapat menjalin hubungan serta belajar dari pengalaman orang lain untuk menyempurnakan diri kita. Philip D. Stanhope berkata demikian, lebih banyak orang suka didengarkan ceritanya daripada dipenuhi permintaannya. Ya, begitu banyak orang saat ini juga membutuhkan kehadiran kita. Hal inilah yang dialami Daud ketika ia ada di Gua Adulam. Tuhan mengirimkan kepadanya orang-orang bermasalah yang butuh didengarkan. Daud pun menerima dan mendengarkan persoalan mereka. Lihatlah bagaimana orang-orang itu kemudian dipulihkan dan hidup Daud makin disempurnakan. Tahukah Anda bahwa sikap simpati dan empati yang kita berikan kepada orang lain saat kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan ungkapan hati atau pengalaman orang lain akan membawa mereka pada pemulihan hati dan memberikan begitu banyak pengalaman yang akan menyempurnakan hidup kita. Dengan belajar mendengarkan, kita sedang memulihkan hidup orang lain dan menyempurnakan hidup kita. Saudara, sekarang mari kita membaca daripada 1 Samuel 22 tadi ya. Ayatnya pendek sekali, ayat 1 sampai 5 ya. Kita baca dulu. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia jadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata pada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal kepadamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka pada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata pada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara, dari sini kita lihat ya. Kita belajar tokoh yang bernama Daud di sini. Itu Daud ini lari pontang-panting ya sampai ke Adulam, pergi dari sini. Ini kisah ini merupakan lanjutan dari kisah minggu lalu. Kalau saudara ingat, kita pernah bahas 1 Samuel pasal yang ke-20. Yaitu ketika ada perjanjian antara Daud dan Yonatan. Kita pernah bahas di sini ya, yang cara Saul yang marah sekali dulu ya, yang ada tanda-tandanya. Nah seperti ini ya. Jadi tandanya itu pakai panah itu loh. Kalau panah lebih ke arah ini ya, maka akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu seolah-olah memberi batu alasan. Kalau misalkan anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka yang terjadi adalah Saulnya tidak marah. Tapi kalau ngomong anak-anak panah itu lebih ke sana, maksudnya lebih jauh, maka itu artinya Daud harus pergi. Itu kode-kode yang Yonatan berikan kepada Daud gitu ya. Nanti pembahasan daripada ini akan saya taruh di description box gitu ya. Jadi 1 Samuel 22 kita kembali. Nah dari sini adalah lanjutannya. Daud ini lari sana sini dari kejaran Saul karena Saul itu penuh dengan kebencian, marah terhadap Daud. Ya. Marah sekali kepada Daud. Karena
Daud itu kan seolah-olah dia lebih terkenal gitu ya. Karena ini ya, kalau kita baca ya, ini di 1 Samuel 21 jadi pasal yang sebelumnya, dikatakan gini ya, orang-orang luar itu terkenal sampai gini loh. Bukankah Daud ini raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa. Waduh, jadi jargon-jargon ini tuh sampai di Akis gitu ya, Raja Kota Gad. Orang luar gitu, sampai denger loh. Padahal dulu ini tidak ada internet, tidak ada WA, tidak ada apa-apa, tapi cerita ini tuh terkenal sampai viral ya, istilah sekarangnya tuh viral gitu. Nah, kalau sampai seperti itu, Saul ini ngamuk setengah mati ya, merasa harga dirinya turun gitu ya. Nah ini penting ya, kalau orang menjadi jabatan terus harga diri itu tinggi hati, maka yang terjadi begitu disentil harga dirinya, wah langsung marahin tidak karu-karuan kayak Saul ini ya. Nah, kita kembali ke Daud, kita tidak bahas Saul hari ini, kita bahas ke Daud. Jadi Daud pergi dari sana melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, jadi mereka tidak tahu Daud pergi kemana. Taunya pokoknya Daud nggak ada aja. Terus kemudian begitu dengar Daud ada di Adulam, langsung didatangi ya. Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi mereka mungkin sangat-sangat khawatir tentang keselamatan Daud. Kalau sampai daripada ayat 1 ini kita introspeksi diri gitu ya. Daud sebelumnya pernah dijanjikan menjadi raja. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah dia lari bak seorang yang diburu gitu ya, kayak hewan buruan gitu. Jadi diburu, lari sana sini, wah susah setengah mati. Pasti yang terbersit kan tanya tuh ya. Janjinya diurapi jadi raja. Tapi kok modelnya kayak gini ya? Ini bener apa enggak sih janji ini? Nah, hal itu seringkali kita alami. Kalau Tuhan sudah berjanji, kadang-kadang penggenapan daripada janji itu tunggu. Itu melatih bagi kita untuk menjadi sabar. Nah, beberapa hari yang lalu kita pernah belajar tentang Elia. Bahaya daripada seorang yang merasa tertekan seperti Elia itu adalah merasa loneliness seorang diri. Nah, mungkin hal tersebut tidak terjadi di Daud. Kenapa? Mari kita baca ayat 2 ya. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya itu Daud. Setiap orang yang dalam kesukaran. Daud ini kan dalam kesukaran. Terus orang-orang yang dalam kesukaran juga mendatangi dia. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia jadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saya rasa ayat 2 ini menjadi indikasi latihan ya. Jadi seorang Daud kan dijanjeni dijadikan raja diurapi oleh Samuel. Nah, raja, konsep ini konsep penting ya. Raja harus memiliki hati gembala. Wah, ini penting nih ya. Jadi kalau Anda seorang pemimpin, Anda harus memiliki hati gembala. Ini ajaran Kristen ini. Ajaran Yesus Kristus ya. Yesus Kristus Mesias siapa enggak? Mesias itu dalam bahasa Ibrani ya, artinya yang diurapi, raja. Yesus Kristus itu juga dalam bahasa Yunani yang artinya juga yang diurapi, raja juga. Tapi Yesus dalam Yohanes 10 digambarkan sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Jadi dari sini kita belajar sekali lagi prinsip kepemimpinan bahwa seorang pemimpin yang baik itu memiliki hati seorang gembala. Nah, jikalau Anda sekarang sudah menjadi seorang pemimpin, tanya pada diri kita masing-masing, masihkah atau sudahkah kita memiliki hati seorang gembala? Seorang yang mau mendengar kesusahan orang lain, seorang yang mau memperhatikan daripada orang lain. Ini ya, orang-orang ini kesukaran ini datang semua nih, jumlahnya banyak loh, 400 orang loh. Tuh bayang loh ya, gua diisi sampai 400 orang. Saya nggak tahu ya gua Adulam ini besarnya seberapa ya. Tapi kalau 400 orang ini lumayan ini ya. 400 orang ini lumayan ini. Ini kalau gereja-gereja kalau misalkan gereja di ruko-ruko ini penuh nih, 400 orang nih. Oke? Tujuan daripada orang-orang datang ini supaya apa? Daud tidak merasa loneliness. Karena bahaya daripada orang yang merasa loneliness itu adalah mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri itu pasti tidak mungkin bisa mengasihi orang lain.
Diulangi ya. Orang yang mengasihi diri sendiri tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Karena pusat dirinya, pandangannya dia, cara dia memandang dunia, itu pusatnya adalah dirinya, bukan Tuhan. Tetapi kalau pusat daripada dunia ini adalah Tuhan, maka yang terjadi orang bisa memandang, kita bisa mengasihi orang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena rujukannya ke salib Kristus. Yesus Kristus ketika datang ke dunia, mati menebus bagi orang-orang yang berdosa. Dia tidak harus melakukan hal seperti itu. Tetapi karena kerelaannya, dia melakukan seperti itu, mati turun ke dunia, menebus daripada dosa manusia. Bukankah itu suatu kasih yang tanpa pamrih? Bukankah itu adalah kasih yang memperhatikan daripada orang lain lebih daripada dirinya sendiri? Nah, peristiwa ini kembali lagi, jadi seorang pemimpin harus punya hati seorang gembala. Ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata pada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku. Loh, kok tiba-tiba ada ayah dan ibu nih, gimana caranya? Tadi ayat 1 kan ngomong seluruh keluarganya itu datang ke Gua Adulam. Jadi seluruh keluarga ditambah 400 orang dia. Terus sampai aku tahu, ayat 3 ya, apa yang dilakukan Allah kepadaku. Nah, Daud ini ya, salah satu hal yang perlu kita contoh adalah sayang orang tuanya. Daud tahu, dia itu orang yang fugitif ya, narapidana ya, soalnya seperti itu. Lari sana, lari sini, berpindah-pindah, pasti tuh. Nggak mungkin yang namanya fugitif itu, nggak mungkin nggak berpindah-pindah, pasti berpindah-pindah. Dan pasti yang dicari tempat tinggalnya itu bukan tempat tinggal yang enak, pasti tempat tinggal sih nggak enak. Nah, orang ayahnya dan ibunya ya pasti wis tuwek tuh ya, wis tua tuh ya. Orang tua lek diajak pindah sana pindah sini ya modiar nanti, ya, nggak karu-karuan nanti. Nah, maka Daud ngomong, wah ini kiranya nggak mungkin ini ya. Bukannya Daud nggak seneng ayahnya dan ibunya datang, ya pasti seneng ya, pasti seneng. Nah kemudian dia pergi ke Raja Moab. Nah pertanyaannya gini, kenapa kok ke Moab? Masih ingat papane Daud namanya siapa? Isai. Isai itu keturunan daripada Ruth. Ruth itu adalah orang Moab. Jadi ini adalah kembali ke nenek moyang daripada Daud. Itu sebabnya Moab, apalagi Moab itu jadi musuhnya Saul. Nah kalau Moab jadi musuhnya Saul, logikanya tidak mungkin Saul itu apa ya istilahnya, main-main ke Moab, kengangguran Saul main-main ke Moab. Moab itu musuhnya dia kok. Jadi menurut Daud, menyimpan atau menempatkan ayah dan ibunya di Moab itu strategi yang bagus. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ayat 4. Lalu diantarkanlah mereka, ayah dan ibunya ya, kepada Raja Negeri Moab. Dan mereka tinggal bersama dia, maksudnya Raja Negeri Moab itu, selama Daud ada di kubu gunung. Gitu ya. Tapi Gad, nah ini Gad ini ya, Gad ini Nabi Tuhan. Ya, berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Nah kemungkinan besar gini ya, kalau Daud tetap tinggal ini ya, tinggal di kubu gunung ya kemungkinan besar ya tetap di Gua Adulam ini. Kalau tetap tinggal di Gua Adulam, yang terjadi ya tadi seperti saya ngomong ya, 400 orang di Gua Adulam. Gua ini kan tempatnya tertentu ya, kan enggak luas ya. Apalagi kalau gua enggak ada jalan tembusannya. Kalau orang ketemu nanti jalan gua, diserang, mati semua di sana dia. Nah, Nabi Tuhan yang Gad ini ngomong sama Daud, wis pergi yo ke tanah Yehuda, lalu masuk ke hutan Keret. Nah kalau ke hutan Keret, kan lokasinya bisa sporadis. Karena hutan, ini kan jalan keluarnya bisa macam-macam. Nggak kayak gunung. Kalau gunung kan kalau dead end, jalan buntu, waduh, nggak bisa keluar. Kalau hutan, malah yang nyari itu yang bingung. Nah, jadi kemungkinan seperti ini, apa namanya? Daud ini istilahnya tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, gitu ya. Ada orang tanya loh, kenapa kok Daud ini untuk pergi ke Gua Adulam nunggu daripada Nabi Gad? Ya ini adalah petunjuk. Ya. Petunjuk Daud ini ceritanya orang itu tidak mau pergi kalau
tanpa melibatkan Tuhan. Ini luar biasa ya. Hari ini kita diajari oleh firman Tuhan terus-terusan untuk selalu melibatkan Tuhan, selalu memulai hari ini dengan berdoa, memulai hari dengan membaca renungan, memulai hari dengan mengerti tentang firman Tuhan itu seperti apa. Oke, bagi Anda yang mendengarkan renungan pada hari ini, yang mungkin Anda membiasakan memulai hari itu tidak bersama-sama dengan Tuhan, mulailah hari ini, belajar untuk memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Ruangkanlah waktumu 15-20 menit hanya dalam satu hari itu untuk merenungkan firman Tuhan. Maka engkau akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan penyertaan Tuhan akan semakin nyata di dalam hidupmu. Renungan harian kita pada hari ini seperti itu. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.